terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, pemupukan itu paling terakhir nanti pakai 10 sendok. Caranya kalau 10 sendok ya 1 sendok dituang ke cangkir, kemudian 2 sendok, 3 sendok sampai 10 sendok seberapa. Nah, itu bisa nanti diukur pakai semprotan juga, ukurannya sama dengan itu. Jadi 10 sendok 1 hari sampai 10 hari, kemudian diistirahatkan 1 minggu, maksimal 10 hari, baru dipupuk lagi seperti itu. Itu sudah ukuran normal. Jadi tidak akan ada risiko-risiko tertentu dengan takaran yang seperti itu. 10 sendok itu untuk 1 hari dalam ukuran pohon sudah dewasa. Itu memungkinkan, sangat-sangat masuk akal, sangat-sangat memungkinkan. Selamat jumpa dengan saya, Catur Yudi Arianto. Edisi kali ini adalah cara menggunakan pupuk ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, salam sehat untuk semuanya. Berharap doa-doa terkabul, terbaik dari saudara-saudara, dari kita semua, Tuhan mewujudkan, dan akhirnya kita akan hidup lebih normal, lebih stabil, lebih nyaman karena semua terpenuhi. Terlebih kita sedang berusaha di tanam cabai. Berikutnya, dari takaran tadi untuk 10 sendok sehari. Kemudian yang cair tadi sempat saya sebutkan, yang cair itu 1 sampai 3 sendok makan untuk 1 gayung atau maksimal untuk air 1 liter. Nah, itu bisa diperhitungkan sendiri ya, sudah diperhitungkan sendiri karena sudah saya adakan praktek, adakan observasi pada masa lalu, dan sekarang kita sedang menanam untuk membuktikan di cuaca panas. Dari 50 pohon terbukti sisa 30 ini sudah sangat baik dan normal karena panasnya ekstrim ya, dan terbuka dari atas, tidak ada perlindungan. Dari samping pukul 6 pagi sudah panas sampai sore hari, masih bertahan 30 pohon. Kemudian di masa lalu kita pernah ujikan musim hujan sampai tenggelam-tenggelam nggak apa-apa. Nah, ini satu bukti bahwa apa yang kita terapkan, teknik-teknik pemupukan ini benar, maka saudara akan mempunyai kebanggaan tertentu karena terbukti tidak akan terjadi risiko pada tanaman secara maksimal. Untuk pupuk ini sudah saya sampaikan sampai dengan batas 1 hari 10 sendok makan. Itu sudah tidak tambah lagi, itu sampai berikutnya pertumbuhan dan sampai panen-panen berikutnya. Yang ingin saya sampaikan berikutnya adalah saudara kalau di awal pakai salah satu jenis pupuk tertentu, jangan dicampur dengan pupuk-pupuk yang lain. Karena apa? Kalau di awal tanam itu saudara sudah menggunakan pupuk dicampurkan dengan tanah di awal, itu bisa pupuk organik ya, bisa tanah dengan pupuk dari hewan, itu bisa dengan ukuran tertentu. Jadi di bawah sudah ada pupuk, makanya di atas saudara memberikan tidak boleh pupuk yang bercampur, hanya satu jenis saja, satu jenis sampai dengan sudah tumbuh kuat, bagus, ada bunga. Nah, di sini kalau bunga saudara mau menerapkan untuk buah, monggo silahkan. Tapi pupuk yang di awal saudara pakai A misalkan, diganti B diteruskan sampai batasnya itu sekitar 2 bulan ke 3 bulan, maksimal 3 bulan saudara pakai pupuk pembuahan boleh. Tapi selebihnya jangan, kembali ke pupuk awal. Ini untuk mempertahankan pertumbuhan supaya alami. Buahnya akan timbul secara alami. Kondisi ini yang saya sampaikan ini adalah kondisi di tanah, bukan di polybag, di tanah. Saya jelaskan sekali lagi, ini kondisi untuk di tanah. Bagaimana dengan
pemupukan di polybag sebetulnya sama di polybag, tetapi saudara perlu ingat, tanah di polybag itu hanya, kalau dengan ukuran yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, itu hanya terpakai selama 6 bulan. Harus reduce, tanahnya harus diganti atau ditambah lagi. Jadi polybagnya bisa dibesarkan. Itu kalau biasanya ukuran dari awalnya diameternya 40, itu bisa dibesarkan lagi. Mengingat dari judul videonya, kita tanam sekali, panen berulang kali, otomatis kandungan di dalam polybag itu, di tanah itu sudah sangat maksimal, akarnya sudah luar biasa banyak. Kalau saudara mengikuti bagaimana menanam di polybag, ditempatkan di paving dan di tanah seperti itu akarnya sudah banyak banget. Nah, ini yang saudara perlu pikirkan kalau misalkan saudara ingin menanam di polybag. Dipikirkan dengan benar, karena situasinya kalau pertumbuhan itu 1 tahun, cabai ini itu akarnya luar biasa karena teknik pemupukan yang dijalankan dengan benar. Jadi pikirkan banget kalau di polybag, saudara-saudara sudah menyiapkan jarak 6 bulan itu tanahnya harus ditambah, dan polybag di awal harus dilepaskan, kemudian diganti dengan polybag yang lebih besar. Dan kalau memindahkan itu hati-hati sesuai dengan pengalaman. Saya pikir semuanya sudah berpengalaman, tetapi hati-hati karena sesuai dengan judul dalam video, tidak boleh tergoyahkan akarnya. Bagaimana saudara mau mengganti, tekniknya diperhitungkan dengan benar. Makanya kalau di polybag itu sama dengan saudara tanam di pot ya. Sama dengan saudara tanam di pot, keterbatasan. Karena dia akan tumbuh sesuai dengan bagaimana kita memberi pupuk. Kalau seperti yang sudah saya sampaikan, sampai batas 10 sendok itu bertahan selamanya, dia pertumbuhan, dia buah terus dan sudah melalui masa panen, itu otomatis akarnya berkembang lebih banyak. Ini yang perlu diperhitungkan saudara tanam di pot atau di polybag. Nah, ini sebaiknya dari sekarang diperhitungkan, perlu polybag yang besar. Kelihatannya cabai itu kecil, tapi dia mampu tumbuh lebih dari 2 meter. Bagaimana cara merawat kita yang benar, pemupukan yang benar, semuanya sudah diajarkan. Jadi perlu diingat apa yang sudah saya sampaikan terakhir kali tadi, saudara dari awal pakai 1 pupuk yang sudah dicairkan, 1 jenis, jangan dicampur macam-macam, karena itu akan berisiko menimbulkan bau-bau tertentu, oktan-oktan tertentu, akhirnya datanglah yang namanya cabuk juga belalang. Itu karena oktan yang di hidung kita nggak tercapai, nggak nyampe di hidung kita, tetapi di binatang kalau kita mencampurkan pupuk tertentu terjadi reaksi kimia di situ, akhirnya ada oktan tertentu. Nah, itulah resikonya kenapa saudara bisa temukan pupuk yang bercampur itu menyebabkan datangnya serangga tertentu. Makanya kalau dari awal saudara ingat apa yang barusan saya sampaikan, harus 1 jenis pupuk saja dari awal. Kecuali yang di tanah tadi, dipakai apa monggo. Kemudian yang dari dicairkan itu 1 pupuk boleh pabrikan, tapi jangan dicampur-campur. Pakai A sampai dengan ada bunga. Begitu ada bunga, saudara mau mendorong pembuahan lebih kuat dengan pupuk khusus buah, berarti A dihentikan, ganti pupuk B. Pupuk B hanya berlaku selama 3 bulan. Setelah itu saudara kembali ke pupuk A. Itu teknik yang benar. Kalau saudara mencampurkan, akan terjadi resiko terlalu panas karena akarnya serabut kecil dan akhirnya daunnya keriting, kemudian buahnya juga keriting, tidak bisa bagus. Ini yang saya sampaikan kali ini, diingat-ingat betul di akhir video ya. Batasannya 10 sendok, kemudian pupuknya 1 jenis. Dan pada saat saudara melihat ada bunga, kemudian saudara mau
menggantikan dengan pupuk pembuahan, oke silahkan pakai pupuk pembuahan, tapi pupuk A apapun itu yang dicairkan dihentikan, kemudian diganti pupuk B. Pupuk B hanya berlaku sampai 3 bulan. Jadi setelah buah semakin bagus, kemudian panen dan dihentikan maksimal 3 bulan untuk pupuk buah. Berikutnya kembali ke pupuk A. Untuk kali ini yang saya sampaikan. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya, karena akan ada keterkaitan pupuk, berjalan kehidupan normal, pemupukan sudah, kemudian kita akan pemeliharaan berikutnya ada di video berikutnya. Salam cabai sehat.